Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mari kita belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 2. Sahabat cerdas, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari perpindahan panas secara konduksi. Pernahkah kalian merebus air secara mendidih? Merebus air hingga mendidih merupakan salah satu contoh perpindahan panas secara konveksi. Nah, mari kita belajar lebih jauh perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi disebut juga perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan secara konveksi tidak hanya energi panas yang berpindah, tetapi zat perantaranya juga ikut berpindah. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Sahabat, perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat saat memasak air di panci. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah panci. Air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api. Air yang panas akan bergerak ke atas dan air yang dingin bergerak ke bawah. Demikian seterusnya, peristiwa konveksi terjadi selama memasak air. Sahabat cerdas, perpindahan panas secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Contoh lain perpindahan panas secara konveksi yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang tertiup dari darat ke laut. Angin darat terjadi pada malam hari karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Terjadinya angin darat dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi melaut pada malam hari. Angin laut adalah angin yang berasal dari laut menuju ke darat. Angin laut terjadi pada siang hari karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Terjadinya angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang melaut. Contoh lain perpindahan panas secara konveksi yaitu asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Pemanfaatan ventilasi rumah sebagai sirkulasi udara. Demikian sahabat penjelasan tentang perpindahan panas secara konveksi. Sahabat cerdas, dalam setiap seni tari melibatkan penari dan pemain musik.
Para penari menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan yang ditunjukkan kepada penontonnya. Pada saat menari, para penari akan membentuk sebuah formasi menari tertentu. Apakah itu formasi menari? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Pada tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari disebut pola lantai. Setiap tarian memiliki pola lantai yang khusus. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi empat, segi lima, dan lain sebagainya. Selain garis lurus, terdapat juga pola lantai garis lengkung. Pengembangan pola lantai lengkung dapat berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Sahabat cerdas, berikut ini adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda, yaitu tari jaran kepang dan tari bedoyo semang. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Tari bedoyo semang mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kala jengking. Sahabat, berikut ini pola lantai yang digunakan pada beberapa tari daerah. Tari Saman dari Aceh menggunakan pola lantai horizontal. Tari Sekapur Sirih dari Bengkulu menggunakan pola lantai melengkung ke depan. Tari Pendet dari Bali menggunakan pola lantai lurus dan melengkung ke depan. Tari Piring dari Sumatera Barat menggunakan pola lantai lurus segi empat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selamat belajar.